92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani, menjumpai Anda di program acara kita, yaitu Mozaik Budaya. Apa kabar untuk Anda saat ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan sobat budaya, kali ini di Mozaik Budaya kita bersama narasumber kita yang sudah ada di studio, hadir untuk memberikan informasi terkait dengan Hari Anak 2025. Anak-anak dan kekuatan kata. Seperti apa informasinya? Baik, langsung aja kita menyapa dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin, ada Pak Dr. Sumarlin Rengko, HR SSM Hum. Iya, assalamualaikum, selamat siang Pak Dokter. Selamat siang Kakak Dewi. Iya, gimana kabar ini Pak Dokter? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Iya, pagi yang begitu indah. Pagi menjelang siang ya. Sekarang mau siang ini Pak Dokter. Iya. Jadi bilang kata tadi selamat siang ya. Iya. Tidak jadi masalah. Yang penting kita semangat ya. Semangat. Oke, Pak Dokter, kita akan membahas terkait dengan Hari Anak 2025, anak-anak dan kekuatan kata. Kalau kita berbicara tentang anak-anak ini rawan sekali nih, dan memang ini harus memang diperhatikan dari pendidikannya, pengawasannya kita ya, sebagai orang yang lebih dewasa kepada anak-anak. Nah, oke, kalau menurut Pak, anak-anak sebenarnya itu bagaimana? Apa ini Pak Dokter? Iya, terima kasih Kak Dewi. Ada banyak ungkapan-ungkapan atau kata-kata indah yang terkait dengan bahasa. Misalnya lidah tak bertulang. Iya. Atau ketika kita berbicara masalah anak-anak, banyak sekali kisah-kisah, misalnya anak-anak itu ibarat kertas putih. Ketika kita mencoret warna hitam, maka tulisan itu berwarna hitam. Ketika kita menggambar lukisan alam, anak-anak itu ibarat pemandangan yang indah. Begitupun sebaliknya, ketika kita mengacak-acak kertas itu, maka kertas itu tidak berbentuk. Ketika kita menumpahkan tinta yang tidak beraturan, maka anak-anak itu juga hancur. Iya. Terkait dengan bagaimana sih anak dengan kekuatan kata itu? Anak-anak itu kan benar apa yang dikatakan tadi, bahasa-bahasa tadi, misalnya lidah tak bertulang, terus anak-anak ibarat kertas. Yang di sini kita ketahui, kita bedakan dulu bahwa ada dua bahasa, bahasa tertulis dan bahasa verbal. Ya, keduanya itu adalah kekuatan kata, baik secara tertulis maupun apa yang diucapkan. Tentunya Kak Dewi, kata-kata yang hidup di lorong dengan anak-anak yang hidup misalnya di lapangan atau di terminal berbeda kata-katanya. Iya, betul. Ada kondisi psikologi anak-anak itu terpantau dengan kata-kata itu. Begitu pula misalnya Kak Dewi mengundang misalnya anak SMA, berbeda kata-katanya ketika berhadapan dengan anak SMA. Anak SD. Ya, begitu anak TK dihadapi. Artinya anak-anak itu bisa membentuk kekuatan mental. Jadi ketika kata-kata kita di depan anak-anak itu tidak memberikan motivasi, anak-anak itu jadi penakut misalnya. Kan salah satu bentuk kegagalan adalah ketika kita anak-anak tidak percaya diri. Makanya lewat kata-kata ini salah satu contoh saja ya, bahwa dengan kata-kata itu anak-anak percaya diri. Kak Dewi juga misalnya sering diketawai di depan orang banyak, maka tidak bisa menjadi suaranya keren didengar oleh pemirsa perempat seperti itu. Betul sekali. Nah, ini Pak Dokter, mengapa sih kata-kata memiliki dampak yang begitu besar dalam membentuk karakter dan kepribadian anak? Iya. Secara gambaran dulu ya. Jangankan kepada anak, orang dewasa juga. Dari haram menjadi halal. Contohnya? Contoh, misalnya Kak Dewi ada laki-laki atau anaknya perempuan? Perempuan laki-laki. Ketika anaknya Kak Dewi nanti suatu saat berbahagia, saya terima nikahnya bla bla bla. Misalnya seperti itu ya. Saya terima nikahnya si A bla 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 dengan binti E bla bla bla. Itu sudah ketika wali nikah mengatakan sah, itu sah. Bayangkan dari haram menjadi halal. Jadi kekuatan kata-kata itu memang sangat menyayat ketika kita diberikan kata-kata yang tidak mengenakan. Begitu pula
anak-anak akan temperamental ketika dihadapkan dengan kata-kata yang tidak mendidik, yang tidak lembut seperti itu. Jadi kekuatan kata-kata itu memang sangat kuat. Itu tadi bayangkan Kak Dewi, dari haram saja menjadi halal. Seperti itu. Begitu misalnya di fenomena sastra ya. Kak Dewi bisa membedakan teks lagu yang sedih dengan bahagia? Iyalah. Pasti bisa dibedakan loh Pak Dokter. Begitulah gambaran sebenarnya kata-kata itu ketika kita berhadapan dengan anak-anak. Ketika Kak Dewi menyampaikan kepada anak-anak dengan menghardik atau kasar, itu akan tertanam di dalam hatinya. Gitu. Padahal tidak ada niatnya Kak Dewi untuk menyakiti 3 hari atau 2 jam, padahal hanya sedetik itu saja karena mungkin lagi kurang enak badan atau lagi ada masalah. Lagi capek gitu. Padahal itu tidak cocok, tidak ada hubungannya dengan kata-kata Kak Dewi, itu tidak ada kaitannya, tidak ada korelasinya dengan hatinya anak-anak ini. Iya, momen kita hari ini masih suasana Hari Anak, mudah-mudahan pemirsa RRI dimanapun berada mengeluarkanlah kata-kata yang bisa memotivasi, yang bisa mendidik, yang bisa jadi penyemangat dan bisa menjadi percaya diri kepada anak. Tapi susah itu kalau misalkan hadapi anak-anak yang tantrum. Dengan kata-kata juga bisa lewat misalnya teks-teks sastra. Coba gimana caranya? Kak Dewi saya yakin dan percaya penikmat komik kan. Dengan digital sekarang banyak sekali yang penting kita pengawasan. Misalnya memakai HP ya, itu kan banyak sekali komik-komik yang sangat istilahnya kalau dalam sastra anak yang mendidik, atau cerita-cerita tentang hobinya. Misalnya anaknya Kak Dewi suka main bola, ceritakan tentang kisah-kisah bola. Semalam siapa yang main ya? Oh tadi malam misalnya Liverpool lawan Manchester. Masalahnya yang dihadapi umur 4 tahun. Bisa misalnya kisah-kisah tentang apa hobinya dia, tentang kupu-kupu. Pernah tidak melihat kupu-kupu? Ceritakan misalnya tentang Bantimurung. Ada loh di kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Di situ kerajaan kupu-kupu, dekat kantornya bapak ke sana, seperti itu. Dengan banyak sekali di sekeliling kita itu cerita-cerita yang ramah dengan anak. Seperti itu. Ketika dia bertanya, kupu-kupu warna apa? Macam-macam bisa disana. Kupu-kupu itu di Bantimurung itu ratusan kupu-kupu. Oke lah, sudah dikasih penjelasan kayak sastra seperti itu. Nah, dan kembali lagi, kalau misalkan si anak juga pengennya langsung dipenuhi kemauannya, misalkan tidak mau, saya mau sekarang, mau beli ini, gini. Padahal di satu sisi kita pada saat itu kita lagi mengerjakan sesuatu. Susah juga kan untuk menjelaskan. Sudah kita kasih kata-kata bercerita tentang bahwa katakanlah kupu-kupu, iya kupu-kupu itu berada di sini dan indahnya kupu-kupu gini. Langsung tidak mau ke sekarang ini belikan ini. Nah itu lagi. Susah untuk menghadapi dengan kata-kata apa lagi yang harus kita berikan kepada anak-anak seperti itu. Pada dasarnya kita tidak boleh langsung mengiyakan anak-anak ya. Kita tidak boleh memberikan sebaiknya ya, bukan tidak boleh sebaiknya kita menghindari janji manis. Jangan memberikan janji manis kepada anak-anak. Tapi kita sediakan buku, buku bacaan yang ramah anak, atau tontonan yang ramah anak, atau mungkin makanan pada saat itu yang ada di rumah sambil nggak usah ketika anak tantrum dia nggak usah dihadapi dulu itu, biarkan sampai dia lelah dia akan mencari buku itu. Saya akan percaya seperti itu. Biasa apa ini? Saya tidak mau. Ada memang seperti itu. Tapi kita tidak boleh langsung semakin itu anak sebenarnya menunggu dilarang. Ketika dilarang dia akan menjadi. Seperti itu. Jadi Kak Dewi sebaiknya siapkan saja misalnya paling tidak buku bacaan atau tontonan yang ramah anak. Banyak sekali. Yang media online juga yang ramah anak saya kira banyak sekali. Yang menarik. Tapi jangan kita mesti pengawasannya. Kecuali buku ya. Susah ya. Jadi kalau misalkan menggunakan gadget misalkan harus pengawasan kayaknya. Tapi karena kita tahu sekarang penggunaan gadget di TikTok itu macam-macam kan. Tontonan yang ada di sana. Tak terbatas Kak Dewi. Iya. Jadi bingung juga. Anak sekecil itu kalau nonton itu kan gampang meniru anak-anak umur 4 tahun gitu, Pak. Oke, Pak Dokter, ini bagaimana peran sastra dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak? Iya, peran sastra itu seperti apa juga contohnya? Secara umum dulu untuk anak-anak bahwa ada 2 perannya itu sebagai pastinya sebagai hiburan ya untuk anak-anak karena anak-anak belum menghadapi pengetahuan. Tetapi yang paling pertama untuk anak-anak adalah dia senang tidak membaca. Nah itu dia.
Diajarkan saja bilang A, B, C itu salah. Dia lamanya capek, Mak. Pembiasaan gitu Kak Dewi, itu pembiasaan. Jadi ketika ya pembiasaan kita sama-sama memiliki anak, pemirsa juga pendengar RRI dimanapun berada. Iya. Ketika memiliki anak yang 4 atau sampai 7 tahun pra SD, itu biasakanlah membaca buku. Ketika dia sering membaca buku itu semakin penasaran, apalagi buku-buku yang berseri, toko-toko banyak sekali sekarang di media. Zamannya Kak Dewi itu kan misalnya si Komo atau komik-komik yang lain atau majalah-majalah tertentu ya yang sudah tidak berproduksi lagi. Sekarang itu ya saya sebenarnya tidak mau sebut tapi ya majalah itu iya jadi kan tidak ada Mira. Iya itu kan sangat menarik. Iya. Cerita-cerita di media itu kan banyak sekali juga, misalnya cerita tentang anak-anak suka makan jalan kote. Ayo kita lihat bagaimana cara proses pembuatan jalan kote. Atau misalnya tentang pisang hijau. Kenapa mesti dikatakan pisang hijau, itu kan diceritakan. Atau misalnya Kak Dewi suka masak nasi goreng. Susah, mamanya nggak tahu masak. Oke, misalnya proses mencuci. Kalau kita mencuci pun juga misalnya kita bedakan dulu ya yang berwarna. Iya. Anak saya tuh taunya cuman kalau ada pakaian kotor, mami ini udah, mami banyak mi pakaian kotor, tayo mi di laundry mami. Atau misalnya mencatat bunga-bunga di depan rumahnya halaman. Oh ini bunga asoka, ini bunga melati. Kenapa bisa berwarna merah ini? Itu bisa diceritakan dengan keterampilan ala ibu-ibu seperti itu. Apalagi nih Kak Dewi nih sosok ibu Bayangkari ya, luar biasa pergaulannya sosialita. Iya jadi banyak sekali saya kira diklat-diklatnya kegiatan-kegiatannya ibu-ibu Bayangkari kita itu kan banyak sekali yang terkait dengan parenting. Dan itu banyak sekali medianya. Bukan terkait hanya buku, bukan terkait verbal, tetapi momen-momen kebersamaan ibu dan anak itu kan banyak sekali yang terkait dengan sastra anak. Tidak mesti dengan buku yang konvensional, bisa juga dengan kegiatan-kegiatan online, digital, banyak sekali. Kita klik saja toko-toko kartun dunia, sudah muncul itu ratusan. Anak-anak saya kira bisa. Kemudian misalnya 2-3 orang anak tak bilang, ini karakternya apa ini anak, ini pemberani. Kenapa kita mesti berani? Kita harus berani ya kalau kita benar. Terus kalau kita berbeda pendapat, diajarkan anak-anak kita untuk saling mengisi bahwa perbedaan itu ada tetapi tidak perlu diperdebatkan. Iya, itu kan hanya persepsi, pandangan orang, kita harus hargai. Oke, sip lah. Oke, Pak Dokter, adakah contoh sastra anak yang berkualitas nih? Ada misalnya. Contohnya? Iya, misalnya di Sulawesi Selatan. Iya. Kisah Datuk Museng, kisah cinta abadi Datuk Museng Damai Padiapati. Ada misalnya Sindrili Kapal Talumba Tua, itu dalam sastra daerah. Kalau di sastra nasional saya kira banyak sekali untuk yang lain ya, misalnya cerita tentang Bawakarain di Sulawesi Selatan, cerita tentang kepahlawanan misalnya Sultan Hasanuddin, bagaimana kisah-kisah perjuangan Islam Syekh Yusuf, itu semua cerita-cerita sastra yang menarik untuk anak-anak itu. Oh begitu ya. Oke, nantilah aku searching lagi ya. Iya. Oke, Pak Dokter, apa saja manfaat anak-anak membaca sastra anak? Yang pertama tentu hiburan ya. Tadi saya sudah katakan bahwa sastra itu bukan sekedar hiburan tetapi ada pengetahuan. Pengetahuan itu pertama kita melihat sosoknya di dalam, misalnya cerita tentang kepahlawanan. Anak-anak diajar tentang bagaimana berbuat baik. Bagaimana anak-anak juga bisa mengetahui dirinya bahwa dia seorang anak. Kalau dia seorang anak berarti dia seorang manusia, mengetahui dirinya bahwa ada hubungan-hubungan vertikal, horizontal di dalam diri kita, bahwa sebagai manusia berarti ada Tuhan kita. Di dalam bacaan itu, di dalam sastra itu bukan sekadar hiburan tetapi diajar kita bagaimana bisa bertuhan, bagaimana bisa menghambakan, tidak terlalu bangga pada diri sendiri, tetapi ada Tuhan sang pemilik segalanya. Bagaimana menghargai orang tua. Tidak banyak sekali cerita-cerita sastra anak itu. Bagaimana bisa menghargai orang tua, Kak? Seperti itu. Bagaimana bisa juga menghargai kekurangan orang lain. Misalnya cerita tentang disabilitas. Kita itu harus mendekatkan anak-anak dengan penyandang-penyandang disabilitas. Saudara-saudara kita di luar itu kan banyak sekali. Ketika melihat berbeda dengan yang lain, kita tidak boleh langsung menegurnya. Jadi di dalam cerita-cerita anak itu banyak ketidaksempurnaan yang diceritakan, tetapi itu bisa menghargai keberadaannya.
teman-teman kita yang disabilitas. Itu lewat apa? Tidak semua bisa diajarkan di sekolah, tapi itu bisa lewat bacaan. Lewat apa juga? Lewat orang tuanya, lewat ibunya yang bernama Kak Dewi atau Mami Dewi. Ya susah sekali, soalnya maminya itu sibuk sekali Pak Iya, Dokter. iya. Itu susahnya. Iya. Tapi biar nanti disempatkan waktunya. Iya. Kalau misalnya ada waktu kok ajar Ki lagi tuh. Sebentar gitu Ki bersama anak nanti tuh Itu, Mi. kalau tidak bawa minyak telon Mi Kak Dewi tuh jadi ada Mi komunitasnya di luar ABG Mi. Yang sekarang gitu kita bilang itu ibu parenting atau termasuk istriku di rumah dia bilang sebentar aja gitu sama anak ketika SMP Mi tidak bawa minyak telon Mi. Dirindukan Mi yang namanya bawa minyak telon. Tidak mau Mi sama-sama kita itu biar kadang-kadang karena sibuk Mi. Itu Mi susahnya, tapi biar Mi nanti ku Iya. coba-coba Mi nanti sebentar. Iya. Oke Pak Dokter, selain berbicara langsung bagaimana cerita, dongeng atau lagu yang melibatkan kata-kata dapat membantu perkembangan imajinasi anak. Kan biasa kalau bercerita itu kalau kita berbicara itu bisa biasanya. Tapi kalau bilang kayak cerita, dongeng atau lagu yang melibatkan kata-kata ini dapat membantu perkembangan imajinasi anak seperti apa itu? Kak Dewi, biasa orang masih bingung-bingung begitu loh. Kak Dewi, itu keterampilan berbahasa bukan cuma satu Kak Dewi. Apa Pak? Iya, baru pakai lahir itu kita sudah bisa menyimak, listening. Ada juga speaking, berbicara. Iya, berbicara. Ada juga writing. Ada juga apa lagi satu? Apa satu itu? Berbicara, menyimak, menulis, reading, membaca. Jadi itu kita kembalikan di rumah. Pemirsa juga dimanapun berada. Kalau kita tidak kuat menulis, usahakan kita bisa menyimak. Kasih bercerita mi anak tak bilang tadi tuh Mami ketemu di sana penjual pisang hijau, kenapa nak bisa warna hijau itu dikasih gitu daun pandan, itu bagian dari sastra anak itu. Kalau tidak bisa kita menyimak karena sibuk usahakan waktu kita berbicara saya karena cerewet jaki deh masa tetangga di sana kasih pisang goreng dari kampungnya mengin dari Sopeng, you tahu ada juga labu dari Malino, ayo bikin kolak deh, itu bagian dari sastra anak Kak Dewi. Tapi biasanya itu bocahku biar belum pikir tanya dia menjelaskan tadi toh Mami di sekolahku begini. Tapi itu baik sekali dia kalau dia gitu bagus sekali tanpa ditanya dia langsung bercerita. Tapi kalau dia datang di tantrumnya terkadang saya bertanya, kau dapat kalimat itu dari mana? Dapat kalimat seperti itu, kata-kata itu dari mana? Dia bilang dari temanku. Oh, gampang sederhana gitu. Dan itu biasa berulang. Sederhana gitu Ibu Bayang Karita. Dan itu begini makin. Itu kata-kata itu tuh bilang daftar gitu dulu. Tulis ke tanggal hari ini tanggal 24 dan sampai sekian. Ini kata-kata nanti ketika lembaran kedua ini tuh kata-kata ini sebaiknya jangan makin ulangi jangan makin sebutkan tapi tulis makin bahwa ini tidak boleh kata-kata itu. Jadi Kak Dewi nanti setelah pulang dari tinggalkan studio sampai di rumahnya siap beli buku di Sabda di toko situ depannya mall ada itu toko yang tebal-tebal Kak. Tuh tulis kata-kata itu kalimat-kalimat yang tidak boleh diucapkan. Nanti ketika dia SMP atau SMA itu akan jadi lucu bahwa itu memang tidak pantas diucapkan. Jadi dituliskan. Jadi itu terlibat di situ keterampilan. Itu buku. Keterampilan jaga seperti menjaga hati kita Kak Dewi. Jadi itu akan jadi keterampilan luar biasa di situ. Akan jadi lucu, akan jadi indah. Dan bisa jadi buku untuk ketika dia misalnya kelak jadi entahkah jadi masuk di akpol. Ternyata saya mamiku nak suruh tulis kata-kata ndak nalarang kau ucapkan tapi nak suruh tulis gitu apa yang kita bilang tadi. Itu bisa jadi kisah yang menarik. Sudah aku bilang tadi tuh keterampilan menulis itu sangat bermanfaat untuk si anak itu. Jangan makin langsung tegur tidak boleh diucapkan. Suruh tulis bagusnya kata-kata itu tulis Nanti kita di momen waktu misalnya ketika tidak tantrum lagi bisa 2 pekan kemudian sementara makan kita ripam pagi-pagi hari Sabtu atau hari Minggu tuh. Nah, apa maksudnya ini? Ini tuh tidak cocok ini diucapkan tapi tidak apa-apa tulis maki. Saya pegang buku tanah atau papi yang pegang buku tak ada apa-apa aja. Jadi ceritanya kita tidak memberikan sesuatu larangan. Tapi kita memberikan supporting, memberikan motivasi lewat tulisan itu. Iya. Mantap sekali, mudah-mudahan pemirsa RRI ini terutama ibu-ibu yang cantik ketika menghadapi semua ibu-ibu cantik Pak Dokter. Iya, pokoknya ini dibawa ini kalimat-kalimat ketika tantrum anak tadi suruh tulis jangan larang jangan lihat menjadikan muka-muka asam, muka-muka kecil. Pokoknya suruh tulis
saya tulis semakin apik, bagus aku dengar. Nah bagus sekali itu rampah-rampahnya ibu-ibu kalau bicara. Begitu. Begitu ini. Oke, kalau begitu, nah ini bagaimana kata-kata dalam sastra mempengaruhi kehidupan sosial anak-anak saat bergaul di lingkungan yang modern saat ini, Pak Dokter? Ini media sosial ya tanpa batas. Yang sederhana lah Kak Dewi. Anakku itu waktu kelas 4 atau kelas 5, saya lupa pas kelas berapa, itu biasa dia tirukan itu gurunya di kelas. Artinya apa? Dia sudah bisa bersastra anak. Iya, jadi ketika anak, termasuk tadi Kak Dewi sudah sampaikan bahwa ketika dia lagi ceria, dia bisa bercerita panjang kali lebar senangnya. Itu sudah poin besar itu, bahwa ini si anak ini seperti Kak Dewi ini bisa jadi penyiar juga ini anak. Asli cerewet. Iya. Kita tidak boleh ucapkan untuk cerewet sebenarnya sih, itu kemampuan speakingnya luar biasa. Karena ada anak-anak ada di otaknya tapi tidak bisa diucapkan. Oh, kalau ini tidak langsung deh keluar memang dia cerita. Itu keterampilan itu. Keterampilan. Ketika anaknya Kak Dewi 7, belum tentu ada 7 orang seperti anak itu yang cerewet itu. Kita maksudnya toh. Jadi betul. dipupuk itu, dipupuk bahwa dia kemampuan berbahasanya luar biasa. Tidak semua orang bisa mengungkapkan dengan runtut, dengan teratur, dengan penuh perimbangan kata-kata itu. Memilih saja satu kata itu tidak segampang itu. Kak Dewi itu? Iya, betul. Iya, jadi itu mesti dipupuk. Untuk menghadapi itu ada suatu kekuatan. Kekuatan. Yang kekurangannya yang bisa jadikan kekuatan ketika tantrum anak-anak itu. Nah, itu dia. Ya, siapkan ke buku. Ketika misalnya ada jeda, tulis tadi itu kata-kata aku suka aku dengar. Ada masa, ada waktu ketika kita tadi menikmati jalan kota yang enak kalau lomboknya sore-sore, kasih lihat tulis saya suka ini aku dengar. Kumpulkan jadikan kekuatan itu. Ibarat kerikil yang tidak ada gunanya ketika dilempar ke kaca itu, tidak ada gunanya tapi berkumpul sekian karung itu bisa jadi kekuatan. Saya kira seperti itu salah satu. Oke lah. Jadi ini sangat bagus sekali nih, jadikan pelajaran untuk ibu-ibu yang mungkin memiliki anak masih kecil dan bisa dikatakan tantrum dan mengeluarkan terkadang kalimat yang tidak sebaiknya dikeluarkan di usianya. Di usianya. Nah, itu bisa jadi pelajaran bahwa harus memang tulis ini supaya nanti kalau besar kayak anak pas bilang, oh iya tahu enggak boleh Kak ini ucapkan seperti ini. Ini kalimat kata-kata yang tidak perlu, yang tidak boleh kita keluarkan memang. Begitu. Oke. Nah, Pak Dokter, apa saja ungkapan kata-kata yang sebaiknya dihindari saat berbicara dengan anak-anak dan mengapa? Ada itu biasa kata-kata yang tidak boleh kita keluarkan ini, yang harus dihindari. Iya, pada dasarnya bukan cuma anak-anak ya, tetapi kita kan berbicara masalah anak. Yang pertama itu kita itu tidak boleh merendahkannya di depan orang banyak. Sama dengan orang dewasa, kita tidak boleh merendahkannya. Kita tidak, Tuhan saja itu senang dipuji. Benar. Tuhan saya senang dipuji Kak Dewi. Pak Bapak siapa nenek kita itu senang dipuji. Apalagi anak-anak, itu yang dihindari. Yang kedua, jangan pernah melebih-lebihkan kekurangannya di depan orang. Ketika misalnya dia hitam tiangki dipanggil kibolotong. Jangan lalu itu bagian dari bully yang luar biasa, sangat menyakitkan itu. Iya, betul. Iya. Kalau kita kasih begitu bagian dari bully itu bisa penjara loh. Tertangkap ke polisi Kak Dewi. Iya. Apalagi kalau misalkan bilang ini, kenapa kata tidak percaya diri itu tampil di depan? Bilang masa dikalahin sama ini. Itu kan biasa salah satu bentuk langsung kayak down gitu anak-anak. Nggak boleh, itu tetap pas kayak terpar nyorok gitu mentalnya. Siapa yang marah yang marah itu kakek neneknya. Betul. Kenapa dikasih begitu anak-anak? Iya, jadi kekurangan anak-anak itu bisa jadi kelebihan. Iya. Yang kelebihan bisa ditingkatkan lah tentunya jadi kekuatan. Jadi kekurangan anak-anak misalnya dia itu tadi keterampilan hubungannya dengan bahasa, ada 4 keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, menulis dan berbicara. Tidak semua itu memiliki kecenderungan manusia. Allah itu sangat adil. Ketika dia jago menulis belum tentu jago berbicara. Betul. Ketika jago berbicara tapi belum tentu menyimak. Ada itu Kak Dewi. Apa itu, teman-teman atau anak-anak memang jago berbicara tapi tidak bisa sekali menyimak, suka potong-potong bicara. Betul, itu ada yang seperti itu. Iya. Saya dulu tuh ABG tidak bisa jatuh cinta sama cewek-cewek cantik yang suka memotong-motong pembicaraan. Jadi sedini mungkin itu Kak Dewi itu diberikan
pengetahuan anak-anak di rumah termasuk pemirsa ini ya. Tentunya untuk diri saya sendiri juga karena punya juga bocah. Iya. Kita itu tuh itu diajari anak-anak ketika orang berbicara jangan lalu pintar-pintar menyimak. Iya. Berhenti orang berbicara baru bicara ki. Betul. Jadi itu juga bagian dari kekuatan kata. Karena jangan kan agama kita agama Islam ya teman-teman juga saya pikir juga teman-teman yang bukan Islam atau saudara-saudaraku atau yang saya hormati seluruh pemirsa dari bahwa tidak ada yang mau tersakiti hatinya dengan kata-kata. Betul. Nggak mau Kak saya. Saya itu paling orang cepat baperan gitu. Ada mi kalau kalimatnya keluar, apalagi kalau ada mi singgung-singgung baru kayak masuk dalam ruangan. Di situ mi kayak langsung kayak cium. Jadi kata-kata tadi kekuatan kata itu memang ada kekuatan hati Kak Dewi. Memang. Jadi anak-anak jangan pernah sakit hatinya anak gara-gara kata-kata. Sanjunglah dia, angkatlah dan tidak rugi Jaki. Nggak ada jiwa yang dikasih keluar Kak Dewi. Beda tuh kalau pergi ke di mall karena uang semua habisi. Jadi kalau kata-kata tidak ada jika Dewi, kasih seperti itu. Jadi itu kekuatan. Itu semennya di situ, batu kalinya, batu gunungnya, kerikilnya, itu semua kekuatan. Kata-kata itu adalah ibarat material bangunan. Ketika hancur bahan bangunan ini tidak berkualitas, semoga rata tidak hancur. Jadi kita tidak boleh dikatakan hancur kan, mudah-mudahan kokoh lah yang sesuai diharapkan. Dengan apa? Dengan kata-kata dong. Misalnya tadi kata-kata lidah tidak bertulang, saya kira umum sekali itu. Biasa keungkapan begini deh, sakit hatiku dengar ki. Sakit hati deh. Begitu caranya bicara, bilangi Kak. Kita sebagai pendengar di sampingnya, Miko dong ini tidak pantas dengar. Jadi kita harus bisa juga memahami orang lain bahwa kondisi-kondisi tertentu untuk anak kita tidak boleh dikeluarkan diksi-diksi tertentu. Ini itu salah satu bentuk kekuatan. Masuk di mata pelajaran SD, SMP itu kan termasuk di perguruan tinggi. Itu kan untuk ada buku status buku nasional, buku paket itu penuh dengan editor. Itu apakah tidak terkait dengan pembulian, termasuk rasis, tidak terkait dengan suku tertentu yang dijatuhkan. Itu kita ajari anak-anak kita juga itu bahwa tidak boleh gitu katakan itu gara-gara rambut yang ikal yang lurus orang itu tersinggung. Karena kadang-kadang begitu. Misalnya orang tidak menghargai. Jadi dengan kata-kata itu kita ajarkan anak kita menghargai. Misalnya dia saudara kita yang rambut keriting atau yang hitam kulitnya, atau yang sipit matanya, atau yang sering ok-ok bicara. Tidak boleh gitu. Itu sama sekali tidak harus diajarkan anak kita bahwa kita tidak boleh menjustik. Karena tidak mungkin sama bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Bahasa Arab tidak mungkin sama dengan orang Iran. Orang Bugis, orang Makassar, orang Toraja tidak boleh samaratakan. Jadi dengan kata-kata itu kita bisa menghargai bahwa begitulah dialeknya, begitulah kekuatan bahasanya, begitulah caranya dia mengungkapkan perasaannya. Dan secara global lagi Kak Dewi, misalnya kejadian-kejadian yang beberapa tahun yang lalu, misalnya 20 tahun lalu itu kan karena kata-kata, akhirnya perang suku, misalnya di Ambon, di Sampit, bla 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 dan lain-lain, itu kan tidak bisa diulang lagi kepada anak-anak kita, keturunan kita, bahwa kata-kata itu ketersinggungan. Coba bayangkan kalau misalnya di studio hebat ini Rari, saking orang tersinggung, tidak ada yang parkir motor di luar karena takut ini semua baku bakar motor, misalnya contoh saja itu. Benar. Jadi kata-kata itu kekuatan, itu bisa jadi kelemahan yang jadi kekacauan ketika kata-kata tidak terkontrol. Benar. Jadi memang perlu mentong ini hati-hati untuk mengeluarkan kata-kata. Dan ada juga biasanya orang, misalkan ada anak-anak kodong keriting rambutnya, dari kecil panggil memang itu iting. Nah itu nanti terbawa sampai besar itu anak-anak, dia mengerti dia ndak kusukain saya dipanggil iting. Ada yang seperti itu. Sampai di sekolahnya SD, ndak kusukain saya yang dipanggil Kak Iting. Nah, padahal itu sudah lengket memang dari kecil. Nah, itu salah satunya. Jadi itu sebenarnya kalau ada anak-anak yang mengeluarkan kalimat sapaan panggilan Iting sama temannya, mungkin ini untuk pendengar kita, hentikan tahu aja panggil Ki Iting. Kasihan juga teman tak kalau dipanggil Iting. Nah, 2 hari yang lalu Kak Dewi, tetangga saya berduka. Itu anak sudah berkeluarga.
umurnya belum cukup 30, Iya. belum cukup 25 juga, sangat muda. Iya. Nama panggilannya sehari Grandong. Oh, nama Itu kan, panggilannya itu kan dalam bahasa Makassar, itu bahasa Bugis itu parakang. Parakang, iya. Iya, popo dan lain-lain kan, setan. Pokoknya seperti itu, malu yang oposisi kurang bagus lah. Iya, iya. Singkat cerita, pada saat saya di dekat jenazahnya itu, ternyata namanya Nur Ihsan. Saya langsung, sebagai orang bahasa, saya sangat peka dan sensitif. Iya. Saya bilang sama orang tuanya, orang Melayu, keluarga kerabat di situ, kenapa dia bilangnya Grandong? Bagusnya namanya Nur Ihsan. Saya tidak baik itu, doa itu. Iya. Kenapa Bu panggil saja misalnya yang lain saja? Kenapa mesti Grandong? Namanya nih hari-hari. Saya tidak berterima dengan seperti tadi Kak Dewi tadi, ketika kulitnya warna apalan tumai, itu tidak boleh saya katakan misalnya itu tidak boleh, kan itu bagian dari bully. Iya, betul. Dan itu bully itu menyayat lo, tinggal di otak itu. Iya, bisa-bisa kita ini langsung kayak merasa kayak gimana kalau umpamanya kita sudah mengerti, akhirnya bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan itu anak yang dipanggil seperti itu akhirnya bunuh diri. Banyak kejadian seperti itu, banyak kejadian seperti itu, misalnya bagian fisiknya ditegur di depan orang banyak, yang menegur juga keluarganya sendiri. Yang terkait dengan body, terkait dengan kekurangan, terkait dengan kelebihan mereka, itu tidak boleh, tidak sama sekali tidak boleh. Dan memang undang-undang itu kita memang dihadapkan, baik di media sosial apalagi sehari-hari, itu sangat memprihatinkan. Kalau di pusat disabilitas UNAS itu memang sangat dilindungi anak-anak yang dengan segala kekurangannya, tapi kekurangannya itu dalam tanda kutip jadi kekuatan untuk masa depannya. Kan bagus dong itu kalau orang kekurangan baru nanti baik hidupnya. Iya, betul. Iya, bagus dong itu kalau orang tidak seperti kita, baiknya badan tapi nanti lebih baik hidupnya dari kita. Iya. Tapi kalau kekurangan hari ini baru dibully kekurangannya dengan kata-kata yang sangat menyakitkan jantung hati, itu janganlah deh. Iya. Kita berharap tidak ada yang begitu, tapi saya yakin pendengar tidak ada yang seperti itu. Lewat RRI Per 4 Makassar ini, mudah-mudahan seluruh lapisan masyarakat janganlah Loki membuli kekurangannya orang dengan fisik, apalagi di momen hari anak ini, karena saatnya anak itu dipupuk percaya dirinya. Mudah-mudahan seperti Kak Dewi berbicara, kakak-kakak yang lain. Iya. Amin. Ya. Oke, Pak Dokter, bagaimana kita sebagai orang tua mengajarkan anak-anak untuk memilih kata-kata mereka dengan bijak saat berbicara dengan teman sebaya atau orang lain, Pak Dokter? Ya, di rumah itu kan madrasah yang paling hebat. Sekolah pertama kita itu di rumah. Ya, bagaimana diajarkan? Sebenarnya tidak ada pembelajaran secara formal di rumah, tetapi ketika ibunya itu cerminan. Iya. Anaknya Kak Dewi hari ini adalah cerminan Kak Dewi. Lebih banyak di rumah daripada di sekolah 8 jam. Di rumah itu selebihnya dari 24 jam. Ketika Kak Dewi aromaterapi misalnya minyak telon, anaknya juga mau minyak telon. Ketika Kak Dewi memakai minyak santan, anaknya juga minyak santan misalnya seperti itu. Jadi itu kan cerminan. Ketika Kak Dewi suka mengeluarkan kata-kata tertentu, kata-kata tertentu juga anak kasih keluar Nata. Nggak pernah keluarkan, sumpah dari kecil sampai sekarang. Iya, seperti itu. Jadi memang di rumah, jadi apa yang kata-kata yang diucapkan bertutur ketika Kak Dewi dengan ayahnya anak atau bapaknya anak itulah yang dengar anak-anak. Itu yang jadi rekaman memorinya. Itu aja yang jadi koleksinya. Iya. Satu kata saja di masyarakat yang 5 tahun terakhir muncul ya. Sebenarnya ratusan tahun itu kata sudah ada, kata pakintaki. Iya. Itu kan kata pakintaki sebenarnya banyak anak-anak tidak tahu apa artinya. Dan tapi itu kan ketika masuk di ranah-ranah tertentu itu lain maknanya. Masuk di ranah politik tertulis di slogan di atas di balihonya pakintaki suaraku. Tapi ada maknanya. Ada maknanya, ada. Kata pahit saja. Mantapnya kopinya, pahitnya mantap. Tapi ketika bateku na janjang, pahitnya panjanjan. Itu kan lain lagi kan seperti itu. Jadi kata-kata itu bisa dalam waktu kurang dari setengah detik itu berubah maknanya. Berubah makna. Iya. Ya, tergantung dari konteks. Dengan siapa kita berbicara. Situasi yang di luar apa yang kita tuturkan. Iya, jadi bisa saja kita menyanjung untuk kakak ini, tapi justru saya tersinggung dengan kata-kata itu. Iya. Misalnya contoh, ketika saya sanjung misalnya ini,
tahu cantiknya, rambutnya hitam dan lurus, tapi ada orang di sebelah kita, orang tertentu dengan suku tertentu yang beda dengan kita, Keriting rambutnya, baru kita tidak lihat, kan? tersinggung. Jadi kita harus melihat situasinya, di mana kita. Padahal maksudnya kita baik loh, Iya. dan kita tidak mengetahui situasi yang ada di sampingnya Iya. kita. Jadi kalau dalam Islam itu, Iya. ketika kita jadi imam depan, Iya. kita lihat jama'ata. Iya. Kalau jangan sampai panjang sekali yang kita mau baca, ternyata orang tua banyak di belakang. Begitu kalau kita berbicara. Itu juga salah satu situasi yang ada. Jadi ketika kita mengeluarkan kata-kata, dengan siapa kita berbicara. Jangan karena saya dosen, semua orang saya anggap sebagai mahasiswaku. Iya, Itu tidak benar itu. Tidak cocok. Ketika saya masuk pasar, saya sebagai pembeli mencari terasi, bukan sebagai dosen. Mungkin sebagai dosen. Iya, ketika saya pergi di pasar pasar sayur, saya berusaha mungkin sebagai pembeli sayur. Tapi bagaimana Mita, saya biasa saya ketemu sama guruku, Iya. masih dan merupakan salah satu orang tua anak juga di salah satu sekolah yang sekolah juga sama anakku juga. Iya. Jadi otomatis saya ketemu, Pak, jadi saya masih menganggap dia guru. Enggak masalah, itu kan tataran positif. Iya, jadi tetap saya salam. Enggak apa-apa sih, itu kan tataran positif. Itu tataran budaya juga, Kak, enggak masalah. Jadi dan ternyata guru saya juga masih mengingat saya. Jadi ya udah, kita tetap yang kembali yang namanya etika antara murid dan orang sama guru seperti apa begitu. Intinya saya tuh lihat-lihat juga situasi yang ada di sekitarku ini Pak Dokter. Iya. Jadi pintar-pintar kayak gitu loh. Saya sebagai dosen, tandemku sama dosenku waktu S1. Iya. Saya bukan tataran, saya juga libatkan diri saya, Iya. bukan sebagai dosen yang sama-sama seprofesi di mata kuliah itu. Iya. Tetapi ada tataran tertentu, dosenku ini, bukan cuma bukan rekan dosen, iya. tetapi seperti itu tadi. Iya. Sama dengan Sama ya. kita dengan anak Kak Dewi itu, Iya. ada posisi tertentu jadi sahabat, ada tertentu Teman berantem. ada bisa juga, ada bisa tertentu jadi koki. Iya. Misalnya, dia mau makan ayam goreng kecap. Oh iya, nanti ya saya belikan dulu. Iya, seperti itu kan. Itu kan jadi instalasi gizi misalnya. Iya. Ada waktu tertentu jadi teman curhat. Iya. Curcol. Iya, Ketika curcol. ABG misalnya, apalagi perempuan laki-laki sama saja sih. Ada waktu tertentu bukan jadi ibu tapi jadi sahabat curhat. Ada kan momen seperti itu. Dan lain-lain, saya kira seperti itu. Jadi kekuatan kata itu kita pintar-pintar lah melihat konteks kita dengan kapan berbicara, dengan siapa, dan situasi apa. Seperti itu. Jadi intinya kita memang harus pintar-pintar memang cari kata-kata yang tidak bisa menyinggung orang, menyinggung siapapun, anak maupun teman-teman atau orang di sekitarnya kita ya Pak Dokter ya. Iya. Oke lah, sip lah. Nah Pak Dokter, bagaimana cara mengenalkan konsep empati kepada anak-anak melalui kekuatan kata sehingga mereka bisa memahami perasaan orang lain? Iya, empati itu mental ya, sikap Iya. mental kita ya. Jadi empati itu para pemirsa RRI, empati itu luar biasa pertanyaannya Kak Dewi ini. Iya. Empati itu bagaimana kita bisa melihat kondisi seseorang dan tidak tersinggung dan lain-lain, atau bentuk perhatian. Tidak boleh apa yang dikatakan hatinya seseorang, apa juga yang sama di sini. Itu sebenarnya empati di situ. Ketika Kak Dewi misalnya lagi bahagia, saya juga ikut bahagia. Itu bagian dari empati. Jangan karena Kak Dewi bahagia, saya ini merasa tidak enakan. Itu tidak empati. Jadi itu bisa dipupuk dengan kata-kata satu. Ketika orang bahagia, kita juga bahagia. Sederhana saja. Ketika anak-anak menceritakan pengalamannya dengan senang hati, Kak Dewi baru keluar masuk pagar, nah lompat-lompat. Pak, Ma ada menceritakan, mau bercerita begini, dengan senang hati Kak menjadi penyimak yang baik di situ Kak Dewi. Iya. Ketika anak-anak bertanya, Ma, tadi di situ lihat kue yang dibungkus warna kuning, isinya warna coklat. Kak Dewi harus bisa-bisa bertanya, ini anak saya penasaran dengan pertanyaan ini, cara membuatnya, atau memang ini anak ini tidak ada jiwanya. Jangan saya negara tidak ada jiwanya bertanya. Muncul empati kan? Iya, benar. Kak Dewi harus di situ peka. Ini anak ini mau makan kue itu, atau memang bertanya cara membuatnya. Jangan sampai ini anakku tidak ada jiwanya, habis mungkin tadi. Kembali lagi kayaknya ilmu psikologi. Iya Kak. Dipelajari. Karena memang bahasa itu terkait dengan psikologi, ada psikologistik. Jadi itu tadi saya bilang, saya katakan tadi sama Kak Dewi, ketika Kak Dewi bisa membedakan lagu senang, lagu bahagia, itu sudah bermain psikologi sebenarnya. Memang Iya. Ketika misalnya lagunya Rosa, kurasakan pudar dalam hati, jingkar-jingkar, tetapi kayak sebahagia itu
masuk di dalam situ, itu sudah bermain di situ juga. Iya, betul. Atau misalnya ketika lagu sedih tertentu, Kak Dewi juga sedih. Deh, ku ingat ke masa-masa dulu ini tuh ku putus atau ku SMA. Itu juga sudah bermain psikologi di situ. Iya, benar. Jadi kita ibaratnya lagu itu adalah anak-anak. Ibaratnya anak-anak adalah sebuah lagu. Iya. Jadi kita bisa masuk di situ di ranah apapun, mau sedih mau bahagia, kita bisa menikmatinya. Dengan not-notnya Kak Dewi. Entah kan not-notnya misalnya sebentar mungkin, ku sukanya anakku ini roti bakar, tapi ada satu coklat, ada selai satu. Di situlah bermain. Bisa jadi sekeping roti, tapi bisa jadi sastra anak. Ini tahu jak ini roti gandum. Ini gandum tidak ada di Indonesia, tapi karena hubungan baik Indonesia dengan ini berdagang, jadilah ini gandum ini. Harus dicerita. Iya, harus dicerita supaya tidak garing, maksudnya supaya mengalir itu. Iya. Jadi ketika anak-anak mau sembunyi-sembunyi misalnya ada masalahnya, akhirnya terbuka. Karena Kak Dewi jago speaking di dapur, jago speakingnya juga di teras, dia jago tongi menyimak tahu. Listening jago tongi. Jadi bukan cuma berbicara seorang partner berbicara dan menyimak itu harus selaras. Harus selaras ya. Iya, karena tidak baik itu Kak Dewi jago bicara, tapi kalau kita berbicara tidak pernah simak. Iya, potong-potong bicara itu tidak baik. Itu yang potong-potongnya itu ya. Iya. Tapi memang saya paling benci juga sama orang yang suka potong-potong bicara. Tidak maipir berbicara itu Kak Dewi, kalau begitu tidak maipir berbahasa. Pasti kita hindari kan cewek yang seperti waktu dulu. Kan yang seperti tadi kita bilang cocok karena memang tidak bagus sih kalau dipotong-potong bicara tuh waktu zaman-zaman sekolah gitu. Kayak dibilang cewek nah ini orang kalau ditemani nanti pacaran bagaimana potong-potong bicara tak. Iya, kan sama juga misalnya di Goya Group kan banyak ya grup tak. Iya. Karena kan ada sementara orang bercakap di satu tema tiba-tiba masuk komentar yang lain kan memotong. Itu juga salah satu komentar berbahasa kan. Coba bayangkan di WA Group, tiba-tiba entah ke grup keluarga atau grup grup alumni, itu kan kadang-kadang ada satu tema sementara serius bercakap, tiba-tiba masuk satu orang memotong pembicaraan. Dan bukan itu yang dibahas. Iya betul. Misalnya apa ini tidak nyambung. Betul, jadi itu salah satu bentuk kamera bahwa anak-anak kita harus kasih tahu itu bahwa ketika berbicara bukan hanya berbicara dengan verbal, tapi di tulisan juga, entah di WA Group dan media sosial. Itu salah satu bentuk mental juga untuk melahirkan empati dengan orang lain. Oke, baik. Langsung aja nih, untuk yang terakhir, sebelum kita menutup kebersamaan kita ini, masih ada 2 pertanyaan terakhir. Di era digital, bagaimana cara kita membimbing anak-anak untuk memahami dampak kata-kata mereka di media sosial ini, Pak Dokter? Iya, kita harus juga mensosialisasikan ya bahwa ketika kita berbicara, menulis dan menyukai konten-konten tertentu di media sosial itu harus dipertanggungjawabkan. Kita berbicara itu ada jejak digitalnya. Jadi kasih tahu memang anak Kak Dewi termasuk anakku juga dan seluruh pemirsa RRI, kalau ada anak dan masih di bawah umur atau usia sekolah, kasih tahu lalu jangan pernah meninggalkan jejak digital yang negatif di media sosial karena itu ada jejaknya. Tapi tinggalkan jejak positif sebanyak-banyaknya di era digital. Karena digital tidak bisa dihindari. Betul. Karena digital itu adalah kebutuhan, hiburan, dan perangkat-perangkat kehidupan serba digital. Harus jadi sahabat, tidak boleh dihindari, tidak boleh kisonorak itu. Tapi kita harus mempertanggungjawabkan. Artinya apa? Ketika kita tidak bisa pertanggungjawabkan, jangan bertindak. Karena takut saya ke kantor polisi. Melihat saja sepatu polisi saya takut Kak Dewi. Dia malah ke saya balorang dengan polisi. Jadi makna yang saya sampaikan di sini bahwa ketika kita menulis di media sosial yang serba digital, hati-hati lalu jangan sembarang kecaki, menyukai, komentari, apalagi dan terkait dengan, saya ulangi lagi Kak Dewi ya, yang terkait dengan ras, terkait dengan kekurangan orang lain, itu kan kekurangan orang tidak boleh Terus jangan selalu provokasi orang di media sosial. Betul. Iya, tapi berikan semangat yang baik. Misalnya orang balut-balut toh, itu emang kita harus beli kalau ada jualnya Kak Dewi belum pakai natawari toh, beli memang satu kali. Kalau sudah beli satu kali tidak natawari makin teman itu. Jangan makin calai toh produknya. Betul. Sukai makin. Iya, ini sekarang saya lihat ini orang ada yang salah satu artis yang menjual kan, menjual kue gitu, dibully terus, makanya saya bilang, duh kasihan juga ini walaupun memang dia artis, tapi kalau dibully kan seperti itu kan kasihan juga. Artis manusia juga. Artis juga manusia. Tidak boleh. Itu namanya itu namanya ceritanya itu menjatuhkan itu. Dan bully itu. Dan
sempat ini curhat ini seorang artis bahwa kok pecahkan piringnya orang kalau kok membuli seperti itu. Perundungan itu Kasian. bisa tangkap polisi itu. Iya, Nggak betul. boleh itu karena menyakiti. Kalau dibilang kasih jempol sama sekali, saya nggak pernah kasih jempol. Kalau untuk berkomen, komen lah. Kalau misalkan komen, sebaiknya itu kita mengeluarkan kalimat kayak bilang, ayo semangat mbak, kan? Itu kan lebih bagus Iya. daripada ikut kasih like. Berkah selalu usahanya ya. Iya. Itu kan benar sederhana. Itu lebih bagus. Itu motivasi doa itu. Iya. Nah itulah lika-liku yang ada di media sosial. Oke, terakhir Pak Dokter, apa yang Pak Dokter ingin sampaikan untuk menutup kebersamaan kita di program acara Mozaik Budaya pada hari ini? Silakan Pak Dokter. Iya, ini momen Hari Anak ya. Iya. Anak-anak kita itu adalah aset keluarga, aset bangsa, aset agama, dan aset masa depannya sendiri. Didiklah anak kita dengan 4 berbahasa itu, berbicara, menyimak, menulis, dan membaca. Ketika anak-anak itu 4 kemahiran sanggup melewatinya di atas rata-rata, saya yakin dan percaya apapun cita-citanya bisa berbuat baik di masyarakat. Terakhir, terima kasih dan hormat kepada RRI Perempat Makassar 92,5 FM. Dengan ruang ini kami bisa berbicara, kami bisa berekspresi. Hormat terima kasih pula pada penyiar yang hebat hari ini, Kak Dewi, mudah-mudahan selalu bahagia, sehat, beraktivitas. Amin ya Allah. Oke Pak Dokter, saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dokter sebagai narasumber saya yang hebat sekali dan bisa menjadi inspirasi ya, dan untuk para pendengar juga yang mendengarkan Pak Dokter saat ini sangat bermanfaat sekali nih ilmu tak ini Pak Dokter buat anak-anak kedepannya seperti apa, dari anak-anak kecil hingga dewasa nantinya. Oke, ya udah kalau gitu Pak Dokter, terima kasih sekali lagi, makin sukses selalu, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Pak Dokter, dan tetap semangat Pak Dokter. Sampai jumpa Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.